Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang atau sekelompok individu ada yang memiliki stigma yang melekat pada diri mereka. Stigma didefinisikan sebagai atribut atau sifat yang dianggap tidak menguntungkan oleh lingkungan sosial. Stigma ini terbangun dalam masyarakat karena adanya persepsi negatif yang terlalu lama dibiarkan dan tidak ditindaklanjuti. Lantas, apa saja stigma masyarakat terhadap masalah gangguan jiwa? Masalah gangguan jiwa masih sering mendapatkan stigma berupa labeling, stereotip, pengucilan, dan bahkan diskriminasi. Seseorang yang memiliki gangguan jiwa sering dianggap jauh dari Tuhan dan kurang beribadah. Mereka dianggap merepotkan, dan gangguan jiwa dianggap dapat menular ke orang yang sehat. Tidak jarang mereka dijauhi dan diasingkan dari lingkungan sosial. Orang-orang itu memperlakukan berbeda orang dengan gangguan jiwa. Contoh paling gampangnya apa? Ketika makan, disendirikan, tidak makan bareng-bareng. Itu adalah diskriminasi. Ya, pernah seperti itu? Pernah. Itu namanya diskriminasi. Stigma ini tidak hanya diterima oleh penderita saja, tetapi juga keluarga dari penderita gangguan jiwa. Mereka tidak luput dari cemooh dan penolakan dari masyarakat sekitar. Mereka dianggap telah berperilaku jahat kepada penderita, sehingga penderita mengalami gangguan jiwa. Tidak jarang juga gangguan jiwa ini dianggap sebagai kutukan bagi keluarga mereka. Ini keluarganya pasti jahat sampai anaknya gangguan jiwa. Atau gini yang paling sering ya, keluarganya ada yang gangguan jiwa, ini pasti kutukan karena keluarganya ada yang salah seperti itu. Jadi itu adalah dosa-dosanya leluhur-leluhurnya gitu. Akhirnya anaknya gangguan jiwa. Inilah disebut dengan stigma. Stigma-stigma ini terbentuk karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai gangguan jiwa. Adanya informasi yang tidak benar mengenai gangguan jiwa, juga stereotip negatif yang tersebar di masyarakat mengenai gangguan jiwa. Stigma-stigma buruk terhadap gangguan jiwa tentunya memberikan dampak negatif, baik kepada penderita maupun keluarga penderita. Dampak yang dirasakan oleh penderita yaitu perasaan berbeda dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka juga akan merasa malu dan menarik diri dari kegiatan sosial. Mereka merasa bersalah, tertekan, dan juga putus asa. Di sisi lain, keluarga penderita akan mengalami perubahan fungsi peran dalam keluarga mereka. Gangguan psikologis juga tidak jarang muncul pada keluarga penderita, yang meliputi perasaan sedih, kecemasan, dan saling menyalahkan. Permasalahan ini tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kita harus dapat menurunkan stigma masyarakat terhadap gangguan jiwa untuk membentuk lingkungan yang mendukung bagi penderita gangguan jiwa. Untuk menurunkan stigma tersebut, terdapat beberapa bentuk dukungan keluarga yang dapat diberikan, meliputi 1. Mendengarkan keluh kesah penderita gangguan jiwa. Memang kalau sakitnya seperti ini, sudah dosa. 2. Bersikap empati dan menunjukkan ekspresi positif. 3. Memberikan apresiasi berupa pujian, pelukan, dan hadiah. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah orang-orang yang sangat spesial. Belum tentu diberikan kepada yang lain itu mereka mampu. Tapi lihat, Bu Bapak masih punya semangat. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Katakan bahwa saya hebat. 1, 2, 3. Saya hebat. 4. Mengajak berinteraksi dengan lingkungan sosial. 5. Memberikan bantuan terhadap aktivitas penderita gangguan jiwa, seperti dengan mengingatkan jadwal minum obat. 6. Mengajak beraktivitas positif, misalkan dengan membuat kerajinan tangan atau berolahraga. Penderita gangguan jiwa bukanlah untuk didiskriminasi atau untuk dihindari. Mereka sama seperti kita, yang memiliki hak
untuk mendapatkan kesejahteraan dan kelayakan hidup. Yang seharusnya kita lakukan bukan menilai mereka, tetapi membantu mereka. Mari kita bersama bantu hidupkan lingkungan yang adil dan mendukung bagi kesehatan jiwa. Selamatkan jiwa.